Ibu Kiki, Selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh, alhamdulillah. Bu Kiki kok ini kelihatannya mukanya seperti sedang ada masalah atau apa gitu, kok kayak lesu di pagi ini? Ya ini kok saya ada beberapa yang jadi beban pikiran saya mengenai Oh, Bu Kiki jadi hari ini masih punya beban pikiran tentang anak-anak kita. Oh, kalau boleh tahu tentang apa ya itu, Bu? tentang pembelajaran anak, kemampuan anak dalam membaca teks berbahasa Inggris. Sementara mereka sudah kelas 11. Kemarin saya sedikit evaluasi meminta mereka untuk membaca, tapi ternyata masih jauh dari target yang saya harapkan. Oh, iya. Bu Kiki kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Bu Kiki kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Kalau sepengetahuan saya berdasarkan apa ya hasil pengalaman dan juga berdasarkan hasil saya sering bertatap muka dengan anak itu, karena memang anak itu masih kurang dalam mempraktekkan membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya melihat anak sebenarnya sudah mulai ada ketertarikan untuk belajar berbahasa Inggris di kelas 11. Mungkin kalau di kelas 10 mungkin masih apa ya, belum ada gairah ya untuk banyak belajar bahasa Inggris, tapi di kelas 11 ini mereka sudah mulai tertarik dengan banyak hal di bahasa Inggris. Sehingga memang untuk kompetensi kemampuan membaca mereka itu menurut saya masih kurang dari target yang saya harapkan. Oh, berarti reading skillnya nih yang bermasalah. Menurut Bu Kiki, ada nggak sih solusi yang bisa memecahkan masalah seperti ini? Saya punya beberapa apa ya, planning, rencana mengenai apa ya, untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama itu saya kepingin banyak mereka menemukan teks berbahasa Inggris dan kemudian membacanya. Yang kedua, alternatif yang kedua, saya punya ide kepingin mereka itu kayak membuat kelompok belajar untuk saling apa ya, bermain peran gitu, untuk bisa gantian membaca teks berbahasa Inggris Sejenis peer teaching. Oh ya. Jadi semacam mereka untuk saling apa ya namanya, saling berbagi bagaimana cara membaca yang baiknya, supaya mereka kemampuan bahasa juga meningkat. Oke, Bu Kiki, kira-kira dari solusi yang Bu Kiki tadi sampaikan itu kan ada beberapa alternatif solusi ya, ada dua. Kira-kira kapan sih mau Bu Kiki praktekkan di kelas mencoba alternatif solusi tadi? Ya, karena ini kan sudah mulai mendekati waktu PTS ya, jadi saya kepinginnya sebelum anak fokus untuk ke PTS-nya, saya kepingin meluangkan waktu untuk banyak praktek membacanya. Kapan itu kira-kira? Saya planningkan itu minggu depan. Minggu depan itu kemungkinan di jam pelajaran saya di minggu depan, karena kalau minggu ini kebetulan hanya waktunya singkat karena adanya libur nasional dan lain sebagainya. Jadi saya merencanakannya minggu depan untuk observasi dan praktek membaca. Bagus sekali itu Bu Kiki. Jadi sudah yang sama Bu Kiki ya untuk minggu depan dengan mau mulai mencoba mempraktekkan alternatif solusi yang sudah tadi dengan temukan. Ya mudah-mudahan alternatif solusinya itu bisa berdampak atau ada dampak yang signifikan. Mungkin ada baiknya kita bisa ketemu lagi nih kalau sudah dengan praktekan itu alternatif solusinya,
setelah dicoba di kelas apakah ada hasil yang signifikan atau tidak, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi gitu. Jadi sharing-sharing lagi setelah Bu Kiki praktekkan itu kira-kira hasilnya bagaimana. Berarti kalau kita bisa bertemu lagi kapan ya berarti Bu Kiki ya? Bertemu laginya mungkin di hari Senin depan gitu. Oh berarti kalau Pas jamnya saya ngajar di kelas saya. Oh berarti setelah jenengan masuk ke kelas ada hasilnya, nanti kita bisa sharing lagi ya, jadi bisa sharing lagi ke saya hasilnya seperti apa, dampaknya bagaimana nih. Saya berharap dari alternatif solusi yang sudah Bu Kiki kemukakan tadi kurang lebih ada 2 bisa Bu Kiki praktekkan, kemudian nanti bisa ada hasil yang sesuai dengan harapannya Bu Kiki. Terima kasih, mudah-mudahan sharing kita ini ada manfaatnya, jadi biar Bu Kiki itu juga sedikit mukanya auranya sedikit cerah lagi, tidak seperti ini karena ini kan sepertinya agak redup-redup gimana seperti itu. Bu Kiki ada baiknya kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu pikiran untuk di-sharingkan kepada teman-teman. Jadi karena kita itu rekan sejawat tim yang kerja bersama, alangkah baiknya untuk bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Mudah-mudahan ada waktu lagi 2 minggu ke depan kita bisa bertemu dan hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Kiki waktunya, monggo bisa kembali lagi ke sana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. You? I'm fine too. Yes! Yes! You're so enthusiastic for the study today? Yes. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan pelafalan bahasa Inggris yang baik dan benar atau pronunciation yang baik dan benar. Ya, kita sudah sempat latihan ya, bagaimana cara membaca teks analytical. Kita melanjutkan materi analytical kemarin di pertemuan sebelumnya, dan minggu kemarin juga kita sudah membahas apa itu teks analytical. Hari ini kita akan mulai praktek membacanya. Oke ya? Kemarin kalian sudah latihan bagaimana cara membaca teks yang Ibu sajikan di dalam layar televisi. Nanti hari ini kita akan mulai gamesnya. Ya, Ibu akan meminta kalian untuk membaca per kalimat 1 atau 2 kalimat yang Ibu tampilkan nanti di slide. Ini masih teks per slide per paragraf teks ya. Nanti, nah ini untuk masuk ke per kalimatnya. Ya, untuk permainannya kita akan memulai dengan menggunakan screen real. Ibu sudah menulis nama kalian semuanya. Oke, sebelumnya Ibu mau presentasi dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua atau tidak? Tidak. Ada berapa yang tidak hadir? Tidak. Siapa saja? Rizky, Cynthia, Mugi, Cynthia, Eva, dan Mugi. Itu 3 apa? Yang satu Berarti ada 3 ya? Ya. Jadi ini keterangannya apa? Tidak tahu. Satunya Mugi. Juga oke. Tapi ini di sini Ibu untuk screen-nya Ibu memasukkan semua nama sesuai dengan yang ada di dalam absensi kelas 11 keperawatan 2 ya. Oke. Kita akan mulai. Ada yang deg-degan di sini? Saya Abu. Ada yang deg-degan. Karena ini fair ya, dengan menggunakan screen wheel jadi tidak ada Oke, kita mulai. Yang pertama siapa yang harus membaca teksnya? Duduk ya. Dan peserta pertama yang harus membaca teksnya adalah Lima. Kita mulai dari judulnya dulu. Apa? The easiest way to stay healthy. Oke, kurang
the easiest way to stay healthy? Yang benar cara pembahasannya adalah the easiest way to stay healthy. The easiest way to stay healthy. Oke, good. Kemudian next baca satu kalimat pertamanya. In this era, healthy life is expected as something that is expensive. Oke, that's good. Tadi ada sedikit kesalahan membaca S-nya, bukan as tapi S. Oke ya, diulang sekali lagi. In this era, healthy life is expected as something that is expensive. Oke, good. Berarti kawan buat. Oke, sudah yang lainnya bersiap untuk membacakan berikutnya. Apa nanti biar agak menarik ya? Ini kalimat keduanya. Oke, kalimat keduanya mungkin bisa maju ke depan aja biar lebih terdengar suaranya ya. Oke, kita lihat putaran kedua. Atas nama siapa? Oke, silakan. Mana yang namanya Dewi? Mau dibaca? Oke, tapi yang keras ya. Oke, kalimat keduanya silakan dibaca. It is not totally wrong, but isn't totally right. There is inexpensive activity to get a healthy life. That is joking. Oke, sedikit saya it's not totally wrong, but isn't totally right. Ya, bukan right, tapi right. Ya. There is inexpensive activity to get a healthy life. That is joking. Oke, repeat. Again. It is not totally wrong, but isn't totally right. Oke. There is inexpensive activity to get a healthy life. That is jogging. Oke, bagus, sudah bagus ya. Kemudian untuk berikutnya yang ketiga. Oke, lumayan panjang Yuni, tapi it's not a problem for you. Oke, bisa dimulai yang agak keras seperti biasanya. Jogging is a sport that everyone can do because this sport does not require a lot of cost to carry out, but is as good as other sports that require high prices for the health of our bodies. Oke, good. Tadi ada sedikit kekeliruan, Ibu koreksi sedikit dan juga ada juga bukan required tapi di situ required, ya. And then ketika membaca itu tidak dibablaskan terus. Ada yang namanya penjedaan, ya, pengambilan nafas dan penjedaan itu juga perlu diperhatikan, ya. Jadi jogging is a sport that everyone can do because this sport does not require a lot of cost to carry out, but is as good as other sports that require high prices for the healthy of our bodies. Ya, oke, diulang sekali lagi Yuni. Jogging is sport that everyone can do because this sport does not require a lot of cost to carry out, but is as good as other sport that require high prices for the health of our bodies. Oke, good. Ya. Untuk selanjutnya, kita lihat siapa lagi yang mendapat keberuntungan untuk membaca di slide berikutnya. Oke, silakan dibaca. Oke, Ibu sedikit koreksi ya. Tadi bacanya bukan tadi ngomongnya apa? Itu bacanya excellent dan juga bukan alos tapi also. Ya, oke, diulang lagi satu kalimat dulu pelan-pelan. Nanti ketika titik diam dulu, jangan dibablas. Excellent. Excellent sport for everyone. Oke, diulang sekali lagi. Jogging is an Excellent. excellent sport for everything. Best for everyone. For everyone. Oke, excellent. Excellent sport for everything. Best for everyone. For everyone. Oke, sekali lagi. Jogging is an Excellent. excellent
satu kali lagi. Jogging is an excellent sport for everyone. Oke anak-anak, hari ini kita sudah lumayan untuk praktis membacanya ya, dan kalian sudah ada banyak kemajuan dibandingkan pertemuan sebelumnya. Tadi sudah ada beberapa anak mencoba membacanya berdasarkan games menggunakan screen wheel tadi ya. Oke, hari ini kemajuannya sudah cukup lumayan. Ibu harapkan ya proses belajar membaca kalian itu akan terus kalian terapkan juga dalam membaca teks-teks lainnya di rumah ketika pembelajaran bahasa Inggris ya. Ketika kalian membaca teks berbahasa Inggris bisa kalian praktekkan untuk membaca ya, supaya kalian kemampuannya dalam membaca itu bisa lebih baik lagi dan semakin baik lagi. Oke ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mulai dengan materi lainnya, bukan materi lainnya tapi skill lainnya, yaitu vocabulary ya, dimana ibu minta kalian untuk mulai mencari makna dari kata-kata yang kita dapatkan, kata-kata sulit yang ada di dalam teks yang kita pelajari hari ini ya. Bisa kalian lihat di halaman 113, di situ ada beberapa vocabulary yang dianggap penting dan juga sulit untuk kalian pahami maknanya. Itu bisa kalian tuliskan ya, kalian kerjakan dan kalian cari meaning ya, atau makna dari kata-kata sulit yang disebutkan di dalam activity 3 yang ada di dalam buku pembelajaran halaman 113. Oke ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa semakin lebih baik lagi dalam bahasa Inggrisnya. Selamat siang, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam kegiatan pendampingan individu kelima program guru penggerak angkatan 9, saya mendampingi Ibu Kusumandari untuk melaksanakan kegiatan coaching pasca supervisi akademik bersama dengan Ibu Rizky di SMK Barasa Bakti Putra Bangsa Purworejo. Ya, terima kasih untuk Bu Kiki dan Bu Kusumandari yang sudah bersiap untuk memulai coaching pasca supervisi akademik. Monggo untuk kegiatan selanjutnya Bun Dari dan Bu Kiki melaksanakan coaching. Oke, terima kasih banyak Bu Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumandari. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Tujuannya kita mau membahas soal observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Kiki kemarin. Kemudian harapannya itu dari hasil kita diskusi, saya menyampaikan observasi, itu nanti ada rencana tindak lanjut dengan arah yang positif untuk perbaikan kedepannya lagi dalam pembelajarannya Bu Kiki di kelas. Gitu nih Bu Kiki. Ke readingnya, kalau boleh saya tahu, sebenarnya dulu alasan Bu Kiki mengangkat readingnya itu karena apa Bu Kiki? Sebenarnya alasan yang mendasar sekali bagi saya karena saya mengalami keresahan dengan kemampuan membaca anak yang masih terbatas, sehingga saya memunculkan ide rencana untuk lebih banyak mengajarkan untuk banyak-banyak praktek membaca, dan kebetulan kemarin saya terapkan berbarengan dengan bab yang diajarkan Ya. analytical exposition. Oke, analytical exposition. Bu Kiki, kita kalau refleksi ketika pas Bu Kiki pembelajaran saya ada di kelas di observasi, menurut Bu Kiki pembelajaran di kelas kemarin itu bagaimana Bu Kiki? Kalau berdasarkan hasil pembelajaran kemarin, ada banyak peningkatan dari anak-anak mengenai praktek membaca mereka, dan hasilnya kalau menurut saya di luar dugaan, ternyata anak-anak itu punya kemampuan membaca yang lumayan bagus.
sudah mulai ada peningkatan dibandingkan dulu sebelum anak saya terapkan praktek membaca. Bu Kiki, kita refleksi ke Bu Kiki pas praktek membaca ya, berarti ya, membaca analytical exposition text-nya itu Bu Kiki menggunakan metode apa sih ya kemarin di kelas? Menggunakan metode PBL. PBL-nya sudah ada menurut Bu Kiki. Kemudian Bu Kiki itu ada inovasi apa ya di kelas ketika prakteknya itu? Kemarin inovasinya saya menggunakan metode Games, permainan. Ini Oh, permainan dengan undian dengan menggunakan spin wheel. spin Jadi wheel. Apakah Bu Kiki masih ingat rencana Bu Kiki untuk meningkatkan pronunciation siswa pada analytical exposition itu rencananya dulu ketika pas pra observasi ada berapa ya? ada 3 sebenarnya. Oh, 3 ada 2, coba apa? Ada 2. Oh, ada 2. Iya, ada 2. Yang pertama itu kan mau role play. Mau role play, terus yang kedua mau Yang game itu. Iya, game. Oh, berarti kalau pas observasi kemarin apakah keduanya sudah muncul? Sebenarnya belum komplit dua-duanya. Belum komplit Karena dua-duanya. Efektivitas waktu yang terbatas saat itu, jadi memang belum bisa terselesaikan semuanya. Oh ya. Jadi mungkin perlu ada praktek lebih lanjut, observasi lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan rencana yang sudah saya buat. Oke, berarti rencana Bu Kiki awalnya ada 2, yaitu yang sudah dilaksanakan adalah yang game role play. game. Kemudian yang ternyata ketika pas observasi ada 1 juga yang belum dilaksanakan, yaitu melakukan kerja kelompok. kerja kelompok dengan sesama teman. peer teaching Teaching-nya sejenis seperti itu. Iya. Oh, oke. Berarti dari pra observasi Bu Kiki berencana 2. Kemudian ternyata setelah kita observasi baru terlaksana 1. Itu karena tadi faktor waktunya. Efektivitas waktu yang belum Waktunya bisa kurang. mencukupi semua tujuan yang ingin saya capai. Berarti kalau rencana Bu Kiki nih untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi ke depannya, berarti kira-kira rencana Bu Kiki mau seperti apa? Rencananya saya mau menyelesaikan dulu target yang harus saya selesaikan. Apa saja itu targetnya? Ya tadi itu untuk melaksanakan, kalau role play-nya kemarin sudah, tinggal yang Spin wheel-nya yang spin sudah. wheel-nya itu sudah, tinggal kerja kelompoknya itu yang belum. Jadi membuat kelompok kecil di dalam kelas berarti untuk melakukan tanya jawab dan juga role play. Saling role play untuk membaca. Jadi saling role play untuk membaca. Nanti bisa saya menggunakan teks analytical lainnya yang mungkin lebih variatif lagi supaya anak-anak lebih ada sesuatu yang beda lagi dari kemarin yang sudah dipraktekkan. Oke, berarti untuk Bu Kiki berarti rencana kedepannya, karena tadi sudah di awal ada 2 rencana, 1 sudah terlaksana, maka yang satunya akan dilaksanakan itu pertemuan berikutnya, yaitu tentang tadi ya yang kerja kelompok yang kerja kelompok role play. Nah, kira-kira kapan nih Bu Kiki mau melaksanakannya? Mungkin dalam waktu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ini ada agenda yang belum terselesaikan untuk proyek yang sebelumnya. Spin wheel-nya. Ada sebagian yang belum mendapat kesempatan untuk membaca semuanya. Iya. Berarti Bu Kiki itu menginginkan semua anak harus berkesempatan untuk bisa. Baiklah, sangat luar biasa. Jadi semua anak diberikan kesempatan yang sama, tidak hanya mentang-mentang 1 kali pertemuan terus udah selesai itu aja yang lainnya. Enggak, berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid kita. Kemudian kalau
sudah itu terlaksana, semua sudah diberikan kesempatan, baru Bu Kiki mau lanjut melanjutkan yang ke ini, observasi berikutnya. yang itu tadi yang kerja kelompok tadi belum ya. Berarti rencananya itu akan dilaksanakan Kalau tidak melanjutkan 2 mingguan lagi ini. Berarti pokoknya setelah semua selesai Bu Kiki mau konsekuen melaksanakan untuk kerja kelompok yang role play-nya ini. Ya, Bu Kiki ini tanpa saya sadari juga saya sebetulnya menemukan beberapa hal yang sangat luar biasa ketika saya observasi di kelasnya Bu Kiki. Saya memang kemarin itu ketika kita pernah observasi tidak menjelaskan apapun, tidak melakukan pengimbasan apapun ya ternyata setelah saya melakukan observasi di kelas Bu Kiki itu sudah muncul budaya positif. Nah, budaya positif yang muncul di kelasnya Bu Kiki itu yang paling sederhana tapi jarang dilakukan guru, yaitu pemberian apresiasi kepada anak. Jadi anak maju, sudah berani maju nih, sudah berani reading text nih, itu terus. Ya, itu budaya yang positif. Jadi Bu Kiki sudah memberikan budaya yang positif kepada anak seperti itu. Nah, itu kan juga memberikan apa yang rasa percaya diri ke anak. Nah, anak kan jadinya lebih termotivasi lagi. Budaya positif memang banyak, ada yang memberikan gift applause tadi, reward kan nggak hanya berupa benda, reward berupa ucapan pun itu juga termasuk reward seperti itu. Kemudian little action, tindakan kecil seperti tepuk tangan, kemudian begitu misalnya menyampaikan good job, itu kan juga reward. Kita memberikan reward, apresiasi ke anak yang sudah maju, itu budaya positifnya sudah muncul. Bisa mungkin besok dikembangkan lagi karena ternyata budaya positif tidak hanya berupa pemberian reward, jadi menciptakan suasana yang asik menyenangkan itu sudah ada melalui game. Itu kan pembelajarannya jadi asik, berpusat kepada anak-anaknya happy, itu juga sudah muncul budaya positif. Mungkin juga bisa muncul dengan jikalau anak merasa bosan, lelah, kita bisa memunculkan ice breaking atau memunculkan game-game seperti yang lainnya, itu juga termasuk budaya. Itu sudah muncul dengan sendirinya ternyata seperti itu. Nah, kemudian Bu Kiki ini sebenarnya ternyata di pembelajaran ini karena teksnya tadi Bu Kiki menyampaikan tiap anak bacanya sama atau berbeda tadi ya yang masuk ke depan? Berbeda-beda. Karena memang sistemnya saya untuk efektifkan waktu ya Bu. Jadi saya membuat beberapa penggalan kalimat dari suatu teks analytical. Jadi satu teks analytical saya pangkas menjadi beberapa part ya, beberapa bagian untuk dibaca anak, dan itu nanti diundi menggunakan spin wheel siapa nama anak yang berkesempatan untuk membaca penggalan kalimat analytical yang terlampir atau tertampil di smart TV. Oh iya, berarti ini tanpa kita sadari juga ternyata pikir itu pembelajarannya sudah ada diferensiasinya. Diferensiasinya ya baru dimulai dari diferensi konten, karena kontennya itu berbeda meskipun hanya beberapa penggal. Ini juga sudah bagus Bu Kiki. Jadi kan maksudnya bagus gimana? Karena pembelajaran itu kalau teksnya sama berarti kan mulai dari anak nomor 1 sampai 25 baca teksnya sama nih. Ini kan nggak ada diferensiasinya. Ternyata Bu Kiki juga sudah melakukan diferensi konten meskipun hanya berupa penggalan. Nah, diferensiasi sudah dilakukan, bisa Bu Kiki tingkatkan lagi ke depannya, atau juga bisa Bu Kiki menambahkan dengan diferensiasi yang lain, karena ada juga diferensiasi produk. Jika Bu Kiki itu ingin menghasilkan suatu produk, nah di akhir produknya berbeda-beda. Misalnya ini kan ada analytical exposition. Kalau produknya itu bisa berupa apa aja itu? Produk analytical exposition sebenarnya selain teks itu sebenarnya bisa dalam bentuk percakapan singkat sebenarnya. Hanya saja memang itu belum menjadi fokus saya untuk observasi ke anak. Jadi baru ke tahapan yang teks saja, belum ke tahapan yang dialog singkat. Oh ya, berarti itu produknya berarti bisa banyak ya ternyata ya, ada tadi teks, ada dialog seperti itu. Oh ya, itu berarti bisa
mungkin next time level yang selanjutnya karena kita SMK itu kan paling enggak C456 ya Bu Kiki ya, levelnya sudah HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, paling enggak nah di akhir harus bisa create tadi ya, menciptakan atau membuat, tadi disampaikan Bu Kiki ternyata produknya ada banyak, nanti bisa dikembangkan lagi yang lainnya. Kemudian kalau Bu Kiki sebenarnya ini juga sudah muncul sedikit diferensiasi prosesnya, karena tadi ketika pas saya di kelas observasi pembelajarannya itu kan prosesnya ternyata ada yang melihatnya ke Smart TV, ternyata ada juga anak yang proses belajarnya itu dari bukunya, itu juga ada juga karena kita bisa pegang HP, kemarin boleh bawa HP ya Bu Kiki ya, itu juga ya, itu jadi proses pembelajarannya itu kan bisa dengan, maksudnya nggak hanya itu aja, banyak cara nanti kita bisa menjelaskan ke anak. Anak-anak biasanya belajar itu dengan banyak cara seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali Bu Kiki, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya rencananya Bu Kiki yang paling mendekat adalah dua tadi ya. Yang pertama adalah apa tadi Bu Kiki menyelesaikan rencana awal pra observasi itu ya, dengan role play ya, membuat kelompok-kelompok kecil ya dalam kelas tersebut. Kemudian rencana berikutnya dari saya adalah saya kepingin juga anak-anak bisa berkreasi sendiri dengan membuat dialog singkat mengenai analytical text dan mengangkat tema tertentu yang berkaitan dengan analytical exposition yang sudah mereka pahami, sejauh mana mereka memahami mengenai analytical exposition. Berarti prosesnya ini ya, prosesnya. Iya. Sangat luar biasa, ternyata Bu Kiki juga sudah berpikiran sampai ke proses yang berbeda-beda. Terima kasih banyak Bu Kiki. Mudah-mudahan tadi kesepakatannya Bu Kiki untuk menyelesaikan, kemudian untuk memulai lagi dari yang kerja kelompok dilaksanakan dalam 2 minggu ya bisa terlaksana. Terima kasih kepada Bu Sumandari CGP Program Guru Pembinaan Angkatan 9 Kabupaten Projo bersama dengan Ibu Rizky sebagai coaching telah melaksanakan coaching supervisi akademik setelah observasi. Demikian diskusi kita kali ini dalam program coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.